Sampurasun wargi Jabar. Untuk terus meningkatkan kualitas jalan, selain dari konstruksi jalan yang dapat menambah keamanan dan keselamatan para pengguna jalan, dilakukan juga pengecatan marka jalan. Pengecatan marka jalan dilakukan pada ruas Jalan Cibeber hingga Sukanagara dengan panjang penanganan 5,2 km. Dengan nilai kontrak sebesar Rp438.467.000. Dan Sukanagara hingga Sindang Barang sepanjang 8,4 km dengan nilai kontrak sebesar Rp736.206.000. Marka jalan penting loh untuk mengatur lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Oh iya, kali ini warna marka jalan Provinsi Jawa Barat hadir dengan warna baru, yaitu pada garis tepi berwarna kuning dan garis tengah berwarna putih. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi kewenangan jalan. Semoga bermanfaat untuk para pengguna jalan. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Itu Pak, saya minta berapa sih PJT punya sungai Pak? Berapa kilometer? Seluruh Jawa Barat. Ya, jadi kalau secara kilometernya izin nanti kami ini. Kalau dari wilayah sungainya saat ini mandat kami adalah di wilayah Sungai Citarum, kemudian sebagian dari Ciliwung Cisadane, kemudian Cimanuk Cisanggarum Pak di Cirebon, kemudian Cilujung Cidano Cidurian di Banten, dan satu lagi Mesuji Sekapung di Lampung Pak. Itu. Jumlah kilometernya izin. Yang sungai-sungai kecil itu Pak kayak sini. Ya, saluran sekundernya. Berapa kilometer Bapak punya? Yang sekarang udah berubah Pak Jody. Itu Pak, sepengetahuan saya, itu saluran Bapak itu disewakan ada yang sebulannya 2 juta. Itu dari Bekasi. Tuh, jadi sebaris rumah di situ itu ada sewanya. Jadi perputaran uang yang menggunakan tanah PJT itu per bulan puluhan miliar. Sewain Pak. Yang pegang orang. Itu banyak Pak. Yang itu yang kali gabus aja berapa kita bebasin. Dan selama ini Pemprov memang kalau Pemprov bayar Pak. Itu yang saya kasih kompensasi tuh yang tinggal di dataran sungai 10 juta Pak per rumah. Kita udah nggak tahu berapa puluh miliar kita keluarin. Tapi nggak apa-apa karena bagi saya, walaupun itu kewenangan PJT, manfaatnya kan bukan buat rakyat Jabar. Nanti kita datanya aja Pak, nanti PD Pak. Secara teknis ya. Nanti dipatokin aja, didamping oleh Marinir, patokin. Jadi kami susulkan Pak. Nah, terus kasih plang, tanah ini milik PJT, terus Pak. Kalau plangnya dicabut pidana, ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami dari BPS Citarum Pak, kami sampaikan informasi terkait dengan penataan kawasan daerah aliran sungai, juga termasuk saluran irigasi. Bahwasanya setiap tahun kami menganggarkan untuk rehabilitasi, ya, rehabilitasi untuk saluran-saluran sekunder. Kalau tadi PJT di saluran induknya Pak, kami saluran sekunder, sehingga bisa memberikan ruang saluran yang sesuai dengan desainnya. Terakhir di tahun ini kami melakukan normalisasi, rehabilitasi di saluran Srengseng di Bekasi. Itu pun kami menghadapi kondisi di mana kami harus melakukan penertiban dengan bangunan tanpa izin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sementara di Karawang ini sendiri, kami kemarin sudah diajak melakukan kerjasama dengan Pak Bupati, penandatanganan PKS untuk bisa mengerjakan secara bersama-sama apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, sehingga kedepannya akan lebih memudahkan dalam penataan
kawasan daerah aliran sungai ataupun saluran irigasi. Walaupun sebenarnya untuk daerah irigasi Jatiluhur yang menjadi kewenangan pemeliharaan ataupun rehabilitasi dari BPWS Citarum, kami lakukan secara bertahap setiap tahunnya, dan tahun depan kami masih bergerak di daerah Kabupaten Bekasi dan ke arah barat dikit. Terkait dengan banjir yang ada di Karangligar, ya, sebenarnya sudah kami rencanakan, sudah kami. Itu nggak jalan udah 4 bulan. Ya, kami ini sebenarnya sedang menunggu bahwasanya ada lahan yang perlu dibebaskan. Sambil kami menunggu itu, kami melakukan pengadaan pompa, kemudian pengadaan pintu, sehingga pada saatnya pembebasan lahan ini diselesaikan, ini kami bisa langsung turun melakukan konstruksinya, Pak, termasuk tanggul untuk saluran-saluran pembuang di Cidawolong maupun di Gedung Burang, sehingga nanti diharapkan di semester pertama itu bisa kami selesaikan kegiatan untuk Kita percepat. Kemarin kan ada keluhan tuh dari kontraktornya mana? Ada, sok sampaikan keluhannya apa? Sok ngomong aja. Yang pertama adalah pembebasan tanah, ya kan? Kan kita ngejar waktu nih, Pak. Air itu nggak pernah, mohon maaf, banjirnya ditunda dulu karena pembebasan tanahnya belum selesai. Gitu pun sewo, punten. Nah, pembebasan tanah kendalanya di mana? Bupatinya ada nih. Pembebasan tanah. Izin Pak Gubernur, saya menyampaikan, kebetulan tadi yang disampaikan Pak Gion dulu, kita ini pada waktu itu Pak Gub di 2025 memiliki kesepakatan bahwa ada pekerjaan yang menyelesaikan tentang masalah Karangligar. Nah, di situ memang ada sebagian tanah yang harus dibebaskan. Nah, pada waktu itu Kementerian PUPR, Pak, itu lewat Pak Saan Mustafa pada waktu itu menyampaikan, kalau misalkan untuk kami beli tanah tidak ada, terus bagaimana pemerintah daerah? Nah, kami ada, Pak. Waktu itu kami mengandalkan kurang lebih sekitar hampir 15 miliar. Kami yang sampai hari ini pun uangnya masih disimpan, Pak. Nah, mekanismenya memang kami bekerja sama dengan PAUM ini juga, alhamdulillah, Pak. Karena tanah ini kan kita kemarin hasil dari KJPP. Setelah itu memang tanah masyarakat itu masih ada yang kiri. Nah, hari ini, Pak, kalau untuk di wilayah kan ini ada dua, Pak, ya, yang dua nanti apa yang di Jawa. Nah, ini yang untuk di wilayah pintu Gedung Urang ini kan kurang lebih ada sekitar 3, Pak. Nah, ini 3 yang punya tanah. Kebetulan juga sebagian ini sudah memiliki sertifikat dan ada yang tidak sertifikat. Nah, kemarin Pak U alhamdulillah langsung bantu Pak U. Nah, rencana ini kemarin sudah sepakat, harga sudah ditentukan, dari harga ada yang 258 menurut KJPP, ada harga sampai 500.000 lebih. Nah, ini insya Allah mungkin di hari Senin Pak U, kemarin tadi udah disampaikan dengan DPKD, ini langsung, Pak. Karena ya bayaran itu. Nah, terus yang kedua, saya pikir Benten juga mungkin Pak Kubia juga saya sampaikan dengan BPWS. Padahal kan BPWS sendiri juga kan nanti kan sebetulnya kalau melihat kontrak kan paling besar itu pompanya, Pak. Bapak siapkan aja pompanya, Pak. Dan kami pemerintah daerah, saya bilang, punten ya Bapak hanya kontraktornya, maksudnya terhadap BPWS. Kami sudah komitmen, Pak. Saya bilang kami akan membebaskan lahan dan ini pun sudah, Pak. Nah, ini yang tahap kedua. Insya Allah ini yang satu lagi di Cidawolong ya, Pak. Ini pun sama sudah, Pak, sudah diukur juga. Makanya saya ucapkan terima kasih sama Pak Umum. Dikasih tepuk tangan Pak Umum nih. Gak lama-lama Pak, maksudnya Kepala BPN, dia udah langsung ini minta Pak Bupati, yang penting ini alas haknya dan memang dimiliki walaupun ini masih gini. Kadang-kadang kan izin yang lebih kalau di kita ini kan harus betul-betul ini. Tapi kemarin alhamdulillah dibantu. Nah, jadi kalau untuk yang dua untuk wilayah sini, Pak Gub insya Allah semuanya udah selesai semua. Di tahun sekarang insya Allah selesai, Pak. Amin. Itu kalau pompa kan bisa pinjam ke BNPB? Enggak, Pak, di pompa itu nanti dipasang di lokasi. Kita udah pengadaan, kalau nanti minggu depan udah datang, Pak. Artinya pompanya kan bisa diadain lebih dulu? Udah, Pak. Kapan bisa digeser? Pompa nanti dipasang di sana baru dari panggilan, Pak. Nanti di awal Desember datang, Pak. Jadi lahan belum siap, tapi pompa kita udah datang, Pak. Ya udah, itu kan lahannya udah siap kan? Artinya kan pompanya bisa didorong dong. Iya.
pompanya didorong, pertanyaan saya. Nanti di pertengahan Desember sudah masuk Pak. Selama tanah udah beres, kita masuk. Yang kedua, kemarin kan masih ada keluhan alat berat nggak bisa lewat ke jalan Resinda, kan begitu? Coba sampaikan. Untuk jalan akses, memang paket kelumpuran ini akses jalannya susah Pak. Kalau jalan desa kapasitasnya kan sedikit, jadi alat berat nggak bisa masuk kelumpuran. Mobilisasi spot fire, kemudian alat pantang dan sebagainya. Nah kemarin saya waktu bertemu dengan Faridi, hari Senin ya, hari Selasa sudah kita lanjuti ke pihak Resinda, bahwa Resinda mengizinkan Pak. Dari pihak Resinda, alhamdulillah kita sudah soal ke Resinda. Berkah viral itu cepet Pak. Kemudian Pak, jadi mungkin kalau untuk pompa itu kan ini Pak, prosesnya itu 4 bulan Pak, karena kapasitasnya kan pompanya besar, 1 meter Pak. Ya. Satu muara itu 3. Jadi intinya satu, sudah ada hambatan kan? Ya, siap. Akses lewat sudah ada. Sudah siap. Tinggal keberanian Bapak melaksanakan. Ongoingnya Pak. Ongoingnya yang betul dari siapa lagi? Siap. Nggak ada Pak. Oke, selesai kan? Siap. Nah udah, jalan aja, jangan banyak takut. Siap. Terima kasih Pak. Aduh, jalan aja. Nah, oke. Ya. Mungkin sedikit kalau di pembebasan tanah kan ada peningkatan ya Pak ya di dalam itu beberapa titik gitu kan, mungkin salah mau itu dilakukan tentang Siapa? Siapa? punya sertifikat tanah itu ada beberapa surat yang punya tanah. Bupati lah gitu Pak. Jadi gini Pak, kita sudah sepakat Pak sebetulnya dengan BBWS gitu Pak. Jadi kita tidak arahkan ke situ Pak. Jadi kita belokin Pak, jadi hindari Pak. Gitu. Itu udah Pak. Ya lewat Maikarta juga kalau sedikit nggak apa-apa lah. Jalan aja lah, saya ngadep deket dia, saya undang. Siap. Ya. Lipo. Tapi udah sih Pak, udah di ini Pak. Aman. Digeser Pak. Geser. Ya andai kata pun harus lewat, saya bertanggung jawab untuk bertemu pimpinannya. Andai kata harus lewat, saya yakin semua orang kalau tujuannya kebaikan demi kemanusiaan, demi lingkungan, semua orang akan sama. Karena kalau giliran banjirnya air nggak pernah nanya. Ini Maikarta apa bukan, sama aja kebanjiran. Ya. Izin Pak Bu, mungkin yang ini Pak, saya kebetulan ada dari kementerian termasuk juga jasa marga. Kerawang itu permasalahannya Pak, sebagian kan itu juga yang bottleneck Pak. Bottleneck yang jembatan Pak, yang sekarang keluar Kerawang Barat Pak. Nah saya sih berharap mudah-mudahan di situ udah ada 2 kan, kemarin pelebarannya sudah kita semua. Iya Pak, duplikasi satu jembatan kiri. Berapa nilainya? Udah dibangun oleh provinsi kalau lama akan ada pegangan. Depan bangun jembatannya. Ini ngasihin pajak di daerah. Udah nggak apa-apa. Mumpung kita jadi orang baik. Susah. Saya tusuk kesini belum tentu juga lama Pak. Kita kan tahu keadaan Pak. Nah ini juga Pak Bu, kemarin kan saya dengan Bekasi alhamdulillah sudah bikin jembatan. Nah tinggal sekarang itu bikin jembatan antara Karawang dengan Subang, dengan adik asuh kita. Itu 2 nama setengah hewang bangun. Iya. Kita laman. Selamat. Kan mesti bangun. Iya, ya makanya Pak, ini kan kita belum ada. Karena jalan Kabupaten Subang banyak oleh kita Wah, dibangunin. banyak tuh. Ya, Oh iya udah. bangun tahun depan ya. Kalau tidak tahun depan dibangunkan, awas. Ini jembatannya dari tahun 80 Pak Bu. Wah. Dari dulunya. Silamaya Jadi berapa itu nilai pembangunannya? paling sekitar 20-an. Lebih. Sama satu hewang. Ya, udah salam sama Indonesia. Tapi jangan kejadian kayak jalan dulu jembatan Cihambulu Purwakarta. Ya, perbatasan juga. Bu Subang yang sakulah berani tuleti. Begitu mau dibangun oleh Kabupaten Purwakarta, udah nggak lagi visinya apa namanya visinya jalan. Akhirnya saya bangun sendiri. Dulu ya. Emang sih ada maribu Subang main. Tapi ini caranya gimana? Jangan sampai kontraktornya pindah, saya potong hewang, nggak akan bener. Gimana caranya? Satu kontraktor. Hah? Satu kontraktor. Kan anggarannya juga beda.
Nggak bisa. Oke, gini aja. Subang jangan dikasih bantuan jalan 2026. Kita bangunin jembatannya oleh provinsi. Ya, udah, nggak usah dikasih. Udah, nggak sekitar kurang begini. Udah nggak bisa, mau bener. Begini aja. Kan jembatannya oleh Pak Gubernur. Untuk biasanya apa? Akses itunya biar sama kita. Ya udah, kita bangun jembatan. Boleh. Oke. Salaman lagi. Percaya udah tau? Percaya udah? Jadi udah jembatannya dibangun oleh kita, ya. Jalannya bangun sorangannya. Nah, berarti orang kalau kasih jalan, bangun jembatan, beres. Karawang dan kabupatennya kita tidak bantu ya, karena kita udah bantu banyak, ya. Oke. Beres. Terima kasih kan? Sudah, ada yang disampaikan cukup. Beres. Satu nuhun ya, juga lancar semuanya. Lebar jalannya, luas rezekinya, bahagia hidupnya. Siap, selesai semuanya. Bos, ya bos. Ya, ya, ya. Terkait penanganan banjir Karangtiga oleh BPWS itu kan? Udah selesai. Udah selesai. Hari ini akses jalan dari Resinda sudah bisa lewat. Kemudian mesin akan segera dipasang, pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten sudah selesai. Sudah selesai. Sudah, tinggal mulai. Ya. Makanya kan ada problem, Pak? Nggak ada, udah beres kan, udah beres barusan. Selesai kapan? Tahun ini juga. Tanya dong ke Napu, jangan ke saya. Oh, iya. Kan kalau hasil Bapak? Enggak, artinya pekerjaannya sudah bisa segera dimulai. Kalau yang kemudian lamanya pekerjaan ya nanyanya ke kontraktor, kan pekerjaannya pekerjaan PU pusat. Hasil tadi Pak. Udah saya bisa nyampein. Yang sekarang yang sekarang ligar itu yang sama pusat berarti udah bisa mulai. Udah bisa mulai.